Bismillah, walhamdulillah, tahiyatan wassalaman ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, alhamdulillah, puji serta syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rezeki dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tentu kita berharap semoga kita semua selalu di dalam lindungannya sampai akhir zaman. Teman-teman semua yang berbahagia, belakangan ini banyak pertanyaan yang muncul khususnya di sosial media yang berkaitan tentang saum Arafah atau puasa Arafah. Jadi kapan sih saum Arafah itu dilaksanakan? Apakah harus mengikuti waktu rentetan ibadah di tanah suci atau seperti Idul Fitri yang bisa hanya dengan mengikuti pemerintah Indonesia saja? Untuk itu yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah secara sederhananya, jika ini adalah masalah khilafiyah di dalam ilmu fikih, maka kita harus bahkan wajib untuk mendengarkan fatwa dari ahli fikih. Orang yang ahli dalam pengambilan hukum atau turkul istinbat. Maka jika ini diberikan kepada orang yang tidak ahli di dalam fikih, maka tentu akan berbahaya. Maka yang kedua, jika ini adalah permasalahan dari perbedaan rentang waktu di Indonesia dengan di Saudi Arabia, maka alangkah lebih pasnya jika kita menyampaikan langsung fatwa hasil dari ulama Saudi Arabia itu sendiri. Nah, maka yang terakhir, yang ketiga adalah di dalam video singkat ini saya akan menyampaikan fatwa dari dua ulama masyhur Saudi Arabia. Yang pertama ada Syekh Al-Utsaimin dan yang kedua ada Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala. Masuk ke dalam kitab Majmu' Al-Fatawa karya Syekh Al-Utsaimin, beliau mengatakan di dalam kitabnya, begitu juga jika hasil ru'yat di sebuah negara di luar kota Mekah mendapatkan hasil bahwa tertinggal dari kota Mekah sehingga tanggal 9 di kota Mekah masih tanggal 8 di negara tersebut, maka penduduk di negara tersebut harus berpuasa Arafah ketika tanggal 9 Zulhijjah, walaupun di hari itu di kota Mekah sudah tanggal 10 Zulhijjah. Adapun Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan menyampaikan fatwa dari persoalan yang sama di dalam rekaman suara sebagai berikut. Wafaqakumullah بالنسبة لهلال ذي الحجة ووقفة عرفة هل ينظر إلى اختلاف المطالع في ذلك؟ نعم، كذلك في صوم يوم عرفة الثاني وقفة عرفة ما فيها اختلاف على رؤية المملكة، يعمل برؤية المملكة لأنهم تابعين للمملكة، الحجاج تابعين للمملكة، فإذا ثبت الهلال في المملكة فهم تبع فيقفون مع المسلمين. لكن إن كان قصدك أن اللي في الأقطار الأخرى كيف يصومون يوم عرفة؟ هل يصومون على رؤية المملكة؟ نقول لهم رؤيتهم، إذا رأوا الهلال يبنون على رؤيتهم ويصومون برؤيتهم. نعم. Maka lebih lanjutnya, menurut Kiai Haji Sofyan Munawar, anggota Dewan Hizbah Pimpinan Pusat Persatuan Islam, menyampaikan bahwa di dalam ilmu fikih tidak dikenal yang namanya madhab talfid, madhab dengan cara ikut ini sebagian dan ikut ini sebagian. Dengan artian, kita tidak boleh ketika Idul Fitri ikut lebaran dengan pemerintah, tapi ketika Idul Adha lebarannya ikut dengan pemerintah Saudi Arabia. Lebih lanjutnya beliau menyampaikan bahwa wilayah Saudi Arabia itu terbatas dan kerajaan Saudi Arabia itu menetapkan 9-10 Zulhijjah itu untuk negaranya sendiri, untuk Saudi Arabia sendiri. Jadi kita yang berada di Indonesia tidak perlu menunggu keputusan pengumuman dari Saudi Arabia untuk menjalani ibadah puasa Arafah. Nah, maka jelas sudah kapan puasa Arafah dilaksanakan. Tentu kita, umat Islam yang ada di Indonesia, tidak perlu menunggu keputusan saum atau puasa Arafah yang ada di Saudi Arabia. Dan ini menurut Syekh Al-Utsaimin, imam masyhur, orang yang biasa mengeluarkan fatwa di kerajaan Saudi Arabia, mengatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat yang paling rojih atau yang paling kuat. Sebagai penutup, di dalam kitab Majmu' Al-Fatawa karya Syekh Al-Utsaimin, beliau mengatakan ini adalah pendapat yang paling kuat sebab Rasulullah SAW bersabda, jika kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan jika kalian melihat hilal kembali dalam tanda kurung
hari raya, maka berbukalah. Terima kasih. Sekian, walhamdulillahirabbil alamin.